Perang memanas, Rusia kembali bombardir kota kunci di Ukraina. Rusia mengatakan kini sedang menyiapkan serangan super besar untuk invasi di Ukraina. Militer Rusia juga mengatakan serangan besar itu akan diluncurkan ke semua garis depan di Ukraina pasca Kiev membuat kemajuan dalam serangan balasan. Sebelumnya Rusia telah menarik pasukannya dari petak-petak di timur laut Ukraina, terutama di Kharkiv. Просто взрыв. Ни звука, ничего не было. Хлопок. Просто хлопок и все. Я поворачиваюсь, вот это все летит. Вот куча, все сюда летит. И все, я быстренько за дом заховался, и все, вот это и приземлилось, и все. Все. Это вот на крышу сюда плита залетела, вот шифер побила. У нас тоже крышу побила. Свідомо зробила і свідомо продовжує знищувати наші міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто, до речі, там є в Маріуполі. Вплинути на це можна тільки двома шляхами, або партнери дадуть Україні свою необхідну, важку зброю, літаки, причому без перебільшення. Pasukan Rusia mulai kembali bergerak. Terbaru rudal Moskow menghantam blok apartemen dan halaman kereta api di kota Kharkiv, Ukraina pada Rabu 21 September 2002 malam waktu setempat. Melansir IFP, wali kota Kharkiv, Igor Terekov, mengatakan 4 proyektil telah menghantam distrik Koldohirsky mengenai 2 blok perumahan, sebuah lokasi bangunan dan beberapa infrastruktur sipil. Di halaman marseling angkutan kereta api, manajer lokasi Alexander Brikov mengonfirmasi bahwa sebuah rudal telah menghantam gerbong barang dan bagian rel. Ini menjadi serangan besar pertama pada jaringan kargo sejak April. Di dekatnya 2 gerbong barang tergeletak, terkoyak, dan kawah besar terlihat di bawah rel yang tertekuk dan pegas roda yang dibuang. Sementara di 1 blok perumahan, 10 warga terjebak sampai penyelamat bisa tiba, tetapi para pejabat mengatakan hanya 1 yang terluka. Lyubov Prokopyevna, seorang pensiunan berusia 85 tahun, mengamati puing-puing di apartemennya di lantai atas blok 9, lantai Slavy 11 flat milik pribadinya di lingkungan Zalintine. Dia telah tinggal di rumah putranya pada pukul 2 pagi ketika rudal menghantam. Saya biasanya tidur di kamar, semua jendela pecah, TV semuanya berantakan. Kalau saya di sini saya tidak akan selamat, katanya. Anna Verbitska, 41 tahun, sedang tidur dengan suaminya di lantai bawah. Keluarganya tidak terluka, tetapi jendelanya pecah dan aliran air sekarang terputus. Sistem pemanas rusak dan musim dingin akan datang. Mobil juga rusak. Ketika 4 tetangga kekar membawa seorang wanita tua menuruni tangga berdebu dengan selimut. Pemboman baru terhadap rumah mereka merupakan pukulan pahit bagi banyak orang Ukraina. Ini terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan cadangan dalam upaya untuk merebut kembali inisiatif dalam konflik tersebut. Kharkiv, pusat utama di timur laut, hanya 40 km atau 24 mil selatan perbatasan Rusia. Diserang pada hari pertama serangan pada 24 Februari, tetapi para pembela Ukraina berhasil mempertahankan kota itu. Dalam beberapa pekan terakhir telah terhindar dari pemboman yang lebih intens ketika serangan balasan Ukraina menyapu pasukan darat Rusia dari wilayah tersebut. Namun Rusia masih dapat meluncurkan rudal dari wilayahnya sendiri. Putin tantang negara barat kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkannya di medan perang. Hal tersebut disampaikan Putin di depan pemimpin parlemen. Perang Rusia-Ukraina telah dimulai sejak 24 Februari 2022, meski sudah berlarut-larut dalam tensi yang panas. Putin menegaskan prospek negosiasi apapun akan makin redup. Bahkan Putin mengecam liberalisme totaliter yang dia katakan telah berusaha diterapkan oleh negara-negara barat di seluruh dunia. Hari ini kami mendengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan perang. Biarkan mereka mencoba, kata Putin dalam pidatonya yang dilansir Reuters. Rusia menuding negara-negara barat telah melawan melalui sanksi yang memukul perekonomian dan meningkatkan pasokan senjata canggih ke Ukraina. Putin juga memberi peringatan keras terhadap Ukraina dan para sekutunya bahwa Moskow sejauh ini belum memulai aksi militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus tahu bahwa kita belum memulai dengan sungguh-sungguh, jelas Putin. Kendati demikian, Putin tak mengelak adanya kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Ukraina. Namun kesepakatan itu mungkin akan sulit diraih. Putin menegaskan mereka yang menolak pembicaraan damai harus tahu bahwa semakin lama konflik terjadi,
maka semakin sulit untuk negosiasi. Pernyataan ini referensi pertama untuk diplomasi dalam beberapa minggu setelah pernyataan berulang dari Moskow bahwa negosiasi dengan Kiev telah gagal total. Pada saat yang sama kami telah menolak untuk mengadakan negosiasi damai, tetapi mereka yang menolak harus tahu bahwa akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami pada tahap selanjutnya, tuturnya. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi Barat menciptakan kesulitan, tetapi sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh para penggagasnya. Pasukan Rusia mulai kembali bergerak. Terbaru rudal Moskow menghantam blok apartemen dan halaman kereta api di kota Kharkiv, Ukraina pada Rabu 21 September 2002 malam waktu setempat. Melansir AFP, wali kota Kharkiv, Igor Terekov, mengatakan 4 proyektil telah menghantam distrik Koldohirsky mengenai 2 blok perumahan, sebuah lokasi bangunan dan beberapa infrastruktur sipil. Di halaman Marseling angkutan kereta api, manajer lokasi Alexander Brikov mengkonfirmasi bahwa sebuah rudal telah menghantam gerbong barang dan bagian rel. Ini menjadi serangan besar pertama pada jaringan kargo sejak April. Di dekatnya 2 gerbong barang tergeletak, terkoyak, dan kawah besar terlihat di bawah rel yang tertekuk dan pegas roda yang dibuang. Sementara di 1 blok perumahan, 10 warga terjebak sampai penyelamat bisa tiba, tetapi para pejabat mengatakan hanya 1 yang terluka. Lyubov Prokopievna, seorang pensiunan berusia 85 tahun, mengamati puing-puing di apartemennya di lantai atas blok 9, lantai Slavy 11 flat milik pribadinya di lingkungan Zalintine. Dia telah tinggal di rumah putranya pada pukul 2 pagi ketika rudal menghantam. Saya biasanya tidur di kamar, semua jendela pecah, TV semuanya berantakan. Kalau saya di sini saya tidak akan selamat, katanya. Anna Verbitska, 41 tahun, sedang tidur dengan suaminya di lantai bawah. Keluarganya tidak terluka, tetapi jendelanya pecah dan aliran air sekarang terputus. Sistem pemanas rusak dan musim dingin akan datang. Mobil juga rusak. Ketika 4 tetangga kekar membawa seorang wanita tua menuruni tangga berdebu dengan selimut. Pemboman baru terhadap rumah mereka merupakan pukulan pahit bagi banyak orang Ukraina. Ini terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan cadangan dalam upaya untuk merebut kembali inisiatif dalam konflik tersebut. Kharkiv, pusat utama di timur laut, hanya 40 km atau 24 mil selatan perbatasan Rusia. Diserang pada hari pertama serangan pada 24 Februari, tetapi para pembela Ukraina berhasil mempertahankan kota itu. Dalam beberapa pekan terakhir telah terhindar dari pemboman yang lebih intens ketika serangan balasan Ukraina menyapu pasukan darat Rusia dari wilayah tersebut. Namun Rusia masih dapat meluncurkan rudal dari wilayahnya sendiri. Putin tantang negara barat kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkannya di medan perang. Hal tersebut disampaikan Putin di depan pemimpin parlemen.